felt so alive in my life. Selamat datang kembali di review pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan yang terbaru yang dinanti yang sudah dimulai dikerjakan pondasi dasar untuk pedok modular. Nantinya kita akan bahas tuntas bagaimana bentuk area pedok maupun konstruksi pembangunannya, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bosku yang sudah mengklik video kali ini. Tentunya kita akan melihat capaian terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita akan melewati dulu untuk Pantai Serenting yang berada tepat di bagian tikungan ke-10. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat untuk area pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di titik tikungan ke-10. Di area gravelnya sudah sangat terlihat jelas, di mana sudah dilakukan penghamparan dengan sangat baik walaupun masih belum rata ya bosku ya. Selain itu di bagian outer lane service road dari tikungan ke-10 sudah mulai diberikan concrete barrier atau pagar pembatas. Sekaligus di sini juga terlihat untuk pagar luar di bagian sebelah kiri area outer lane sudah terpasang untuk tiang-tiang pagar pembatasnya. Kali ini kita sudah mendekati tikungan ke-11 yang sudah kita akan lewati kali ini bosku, yang berbelok ke arah kanan. Tentunya kita dapat melihat untuk bagian trek ke-11 ini terlihat sangat jelas sudah tersambung bagian inner lane service route-nya yang sudah dilakukan pengaspalan kemarin tentunya bosku. Capaian yang lainnya di bagian sebelah kanan area inner lane daripada trek ke-11 menuju tikungan ke-12, di mana pagar pembatas yang membatasi nanti untuk area tribun penonton atau grandstand bosku, dengan area inner lane service route dari trek ke-11 menuju tikungan ke-12. Walaupun belum terkoneksinya bagian concrete barrier untuk pagar pembatas yang akan ditempatkan di tengah area daripada inner lane service route dari trek ke-11 menuju tikungan ke-12, dan memang progres pengerjaannya akan terus dilakukan penempatannya bosku. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bosku, di mana memang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika selain untuk menyambungkan area inner lane maupun outer lane service route-nya secara nyata, di mana pengerjaan secara paralel juga dilakukan untuk penempatan concrete barrier atau pagar pembatas di bagian outer maupun inner service route dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area track ke-14, di mana konstruksi pengerjaan di bagian penyambung di area outer lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15 terus dilakukan pengerjaan, yang dulunya merupakan area masjid bosku yang sudah dilakukan lane clearing. Dan tepat sekali di bagian area inner lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15 terus dilakukan pengerjaan untuk penempatan pagar pembatas area inner lane service route-nya bosku. Dan kita akan melanjuti untuk melihat capaian pengerjaan selanjutnya di bagian area gerbang utama di sebelah barat daripada pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, yang tepat sekali keberadaannya di bagian area trek ke-15. Dan beginilah kondisinya yang sudah dihamparkan material sabis atau LPA yang akan menuju atau terkoneksinya untuk jalan gerbang utama ini dengan jalur provinsi atau depan Hotel Fullman bosku. Dan beginilah capaian pengerjaannya.
Selanjutnya, kita sudah dapat melihat di sini untuk menghamparkan material subbis atau LPA di bagian area inner lane dari trek ke-15 menuju tikungan ke-16 terus dilakukan pengerjaan dan sekaligus untuk menanamkan sistem drainase di bawah gravel nantinya bosku, di mana taman yang berada di tengah antara trek ke-15 menuju tikungan ke-16 sudah sangat baik untuk penempatan landscape tamannya bosku ya. Kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan terakhir atau tikungan ke-17, di mana sebelah kiri area trek lainnya sudah sangat tumbuh untuk area rumput yang sudah tertanam. Dan selanjutnya kita sudah berada di area trek lurus dengan panjang lintasannya 700 meter. Tentunya kita akan singgah dulu untuk melihat capaian pekerjaan di bagian area race control atau tower di sebelah kiri area trek lurus. Dan beginilah kondisi pembangunannya, di mana area lantainya sudah dilakukan pengecoran dan sebagian daripada tiangnya juga sudah dilakukan pengecoran juga bosku. Kita akan lanjut menuju area pembangunan atau area konstruksi dasar, di mana nantinya di depan kita kali ini akan terbangun untuk konstruksi bangunan pedok atau garasi bagi kru MotoGP maupun ofisialnya tentunya bosku. Selanjutnya di area tengah ini nanti juga akan terbangun untuk hospitality, terus ada juga helipad, selanjutnya juga ada nanti juga namanya restoran untuk para kru MotoGP maupun ofisial dari Dorna dan FIM. Selanjutnya, di mana pengeboran tiang start terus dilakukan pengerjaan untuk dapat segera dilakukan. Dan inilah yang dinanti-nanti bosku, yang ditunggu-tunggu para netizen serta para penggemar MotoGP setanah air, di mana sudah mulai dikerjakan untuk pondasi dasar untuk pembangunan area pedoknya, di mana sistem pedok nantinya akan menggunakan sistem modular untuk pembangunan konstruksinya bosku ya. Selanjutnya kita akan menuju area pengerjaan di titik yang lain yang masih kita berada di trek lurus, di mana kita dapat melihat untuk pengerjaan memperbaiki sistem drainase horizontal tipe resiplik high cap seri 8300 di bagian sebelah kanan area trek lane dari trek lurus yang mendekati tikungan ke-1. Kali ini bosku, kita sudah berada di area rumput dan kita dapat melihat aktivitas para pekerja sedang melakukan perawatan rumput di sini bosku. Tentunya di bagian area tikungan kedua ini yang berbelok ke arah kanan ya bosku ya. Dan tentunya perlu saya sampaikan kembali kepada bosku bahwa progres dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan hasil yang sangat signifikan. Tentunya berharap kita mampu nantinya di bulan November dapat digelarnya event World Superbike bosku, untuk mengobati rasa rindunya kita terhadap event MotoGP yang sudah lama tidak dapat digelar di Republik Indonesia. Yang kita ketahui dulunya sempat dilakukan pegelaran event MotoGP di sirkuit Sentul bosku di tahun 1997 silam tentunya bosku, yang sudah lama sekali sehingga rasa hausnya kita untuk menyaksikan secara nyata dan secara dekat di mana para rider kesayangan kita mampu melaju kencang di sirkuit MotoGP Mandalika tentunya ya bosku ya. Ini merupakan harapan kita dan terus kita memberikan dukungan kepada para pekerja yang turut andil membangun sirkuit MotoGP Mandalika yang akan menjadi kebanggaan kita semua bosku ya. Selain itu, kita sudah dapat melihat di sini untuk capaian pengerjaan untuk penanaman rumput kembali di bagian area rumput di trek ke-6 menuju tikungan ke-7, yang nantinya juga akan tersambung atau terkoneksi dengan material gravel untuk area rumput di bagian tikungan ke-8. Dan beginilah kondisi di bagian area tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9 bosku, yang sangat cantik sekali untuk bagian lintasannya, walaupun di bagian area rumput dekat sekali dengan trek ke-9 masih belum dilakukan penanamannya kembali.
Akhirnya bosku, kita sudah berada di titik awal review kita di bagian tikungan ke-10. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat kembali di mana bagian area outer lane service route dari trek ke-10 yang sudah diberikan pagar pembatas atau concrete barrelnya bosku. Dan beginilah kondisinya bosku, dan silahkan bila ada pertanyaan atau keluhan tentunya bosku, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan tentunya kita terus bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini, di mana sirkuit MotoGP Mandalika akan menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike nantinya bosku. Dan mari kita sejenak untuk bisa memviralkan beberapa informasi tentunya bosku di sirkuit MotoGP Mandalika tentang pembangunannya. Silahkan share saja video teman-teman kita yang terus intens dalam menyampaikan progres terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya para komunitas YouTuber Mandalika, monggo mana yang disukai videonya di-share saja bosku, supaya rakyat Indonesia tahu bahwa sekarang sirkuit MotoGP Mandalika akan segera finish pengerjaan yang akan menjadi kebanggaan kita semua bosku. Tentunya bosku, bila suka video kali ini bisa di-share, bisa di-like. Tentunya yang belum subscribe ya silahkan subscribe bosku bila menyukai apa yang saya sajikan dan saya tampilkan. Tentunya saya akhiri kata bosku, sampai jumpa di review selanjutnya. Bila hilsa bil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.